Satu, keber. Awalnya sih seneng gitu, wah ntar aja lah jualnya gitu. Bawa nongkrong ke Senayan ya, ke Patal, beli maghrib jam 10 laku Bi. Part modif itu dinilai orang kurang gitu loh, kurang berharga gitu. Karena kita beli barang nih, contoh Ecu atau apa kan belinya cukup mahal ya. Iya. Tapi ketika kita jual dibeli orang itu nggak dihitung terlalu signifikan, dan dicopotin juga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam podcast kedua. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu khusus. Di sebelah kita sudah hadir Bro Nando. Silakan memperkenalkan diri Bro Nando. Ya, nama saya Nando. Udah ya. Belum kenal berarti ya. Kan tadi belum kenal, bisa sudah kenal. Sangat singkat. Iya, nama saya Nando. Ya. Kenapa hari ini kita undang Bro Nando kemari? Nah, sebagai gambaran Bro Nando ini apa yang kita sebut adalah anak mobil lama. Wah, maksudnya yang anak udah lama main mobil, bukan mobil tua bukan. Tapi sudah dari dulu cukup lama berkecimpung di dunia otomotif. Pertama kali kenal Bro Nando di apa itu nama acaranya yang di Ancol? IMX ya, IMS ya, IAM. Bukan, IM ya, IAM di Ancol Eco Park ya, betul ya? Betul. Yang tahun 2023 kayaknya, apa 4 ya? 22, Kalau 22. Enggak, 3 awal ya Pi ya? 3 ya, 3 kayaknya 2023 ya. Doi masih pakai BMW E60. E60. Warnanya burgundi betul? Warnanya sebenarnya ungu tuh Pi. Oh, kenapa Individual color BMW. Oh, jadi itu. Ya. Oh, itu jadi ada aslinya ya warnanya. Gue kira full custom gitu. Bukan. Individual ya. Individual colornya BMW sebenarnya itu. Iya, aku sih tulisnya Nando E60 burgundi sampai dengan terakhir beberapa bulan lalu baru gue ganti karena dia udah ganti mobil. Rupanya selama perjalanan nggak lama nggak ketemu itu 2-3 tahun, ganti mobilnya udah banyak. Nah, hari ini kita mau melihat salah satu koleksi terbarunya maksudnya Civic Type R ya? Type R, F8. Nah, sebelum ke Type R tapi kita tanya dulu. Bro Nando nih istilahnya mobilnya tadi BMW. Terus kok tiba-tiba jadi main Jepangan, ada apa gerangan? Boleh nggak kita dikasih kutipan kisah-kisahnya kenapa bisa milih Civic Type R? Boleh sih. Jadi kalau mungkin orang-orang kenal Nando itu BMW banget. BMW banget. Karena emang dari dulu suka banget sama BMW dari kecil Bi. Dari kecil. Ya, dari apa tuh dari kecil memang peliharanya mobil-mobil tua dan Eropa semua. Mobil tua dan Eropa. Ya, Eropa semua. BMW banyak. Enggak sih, macam-macam BMW, Mercy, Peugeot, ya. Jadi ganti-ganti lah. Anak Eropa lalu ya. Anak Eropa. Jadi gedenya sebenarnya si anak Malang mana aku anak Malang ya, anak Malang, Arema. Nah, itu sukanya memang Eropa awalnya. Tapi someday nggak tahu lagi bosen aja kali ya. Bosen terus lihat-lihat, oh keren juga nih main JDM ya gitu. Sebenarnya habis E60 lu ganti mobil apa lagi katanya banyak kan tuh. Coba ceritain dulu. Sebenarnya kalau ganti sih enggak sih Pi ya. Jadi lebih ke nuker sama aja dong. Bukan. Oh, bukan. Ada duit spare. Oh, nambah. Iya, nambah. Jadi ya. Apa ya? Koleksi jual gitu. Oh, ini gitu. PPJ pakai jual. Pakai jual. Sama kayak gitu sama. Profesinya mirip PPJ. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa ya namanya kita kalau ada lebih mesti nggak gitu jual. Iya, untungnya lumayan Pi gitu. Apalagi untung lumayan, ada lebihnya aja kita pasti pikirin. Yes, iya betul. Apalagi dengar lumayan. Jadi sebenarnya E60 yang dulu pertama tuh itu pakaian apa dagangan sebenarnya? Pakaian Bi. Oh, itu pakaian. Jadi memang demen E60 walaupun tuh dikenal sedan bapak-bapak ya. Iya. Biasanya kan anak muda E90, F30 gitu ya. 60 aja lah keren. Itu beli standar modif sendiri ya? Ya standar dari nol, dari standar modif sendiri. Saya modif sendiri. Oke. Gitu. Lalu itu laku digantikan atau ditambahkan kan mobil apa abis itu urutannya? Ya jadi awalnya dari E60 itu aku beli FD1. Civic FD1. Iya. 1800 cc. Yes. Yang ini dashboard digital biru-biru gitu. Iya betul. Warna biru. Emang ada warna biru? Ada deh. Warna biru Bi. Nggak tahu itu cat tulang biru atau terang apa biru blongker? Biru tua. Oh, biru tua. Ya. Mungkin individual juga kali. Ya nggak tahu ya itu warna biru. Terus standar. Bisa juga model standar. Standar.
Terus beli itu karena murah. Beli murah. Masuk lah ya. Iya, istilah kita ya. tuh kok harga segini ya coba beli gitu. Masuk lah kalau harga kita lah buat dagang. Betul, karena mungkin lingkungan itu banyak nih punya beli jual gitu. Jadi pengen ikut-ikutan gitu. Apa-apa, kita contoh yang ngecuan. Iya. Jangan yang ngecuan. rugi. Betul. Yang Ya. rugi. Semua yang nonton gue sumpahin biar cuan ya. Amin. Harus. Terus jadi beli FD1. FD1 aku jual terus nggak lama untung 2 minggu untung lah. Ya. 2 minggu bersih-bersihin dikit, jual untung. Terus habis itu beli GD3 Jazz. VTEC apa IDSI? VTEC, manual, MMC. Oh iya, facelift ya maksudnya? Oh enggak. MMC facelift bukan? Bukan. Apa itu MMC? Aku kurang paham juga sih, Pi. Jadi kayak last gen. Udah yang terakhir kan juga? Ya kayak modelnya kayak mungkin contoh. Ada mungkin ada body kitnya. Iya, beda-beda kayak lampu, beda kayak body gitu-gitu sih gitu. Itu manual, VTEC. L15A mesinnya. Iya. Iya, VTEC ya. Aku lupa tahunnya deh. Warnanya tuh kuning. Keren dong, kayak spoon. Ya, full spoon. Kayak spoon, emang warna spoon kuning kan? Ini full spoon juga? Iya. Ada livery spoon segala macam udah kayak gitu yang belinya. Kayak biru kuning yang keren dong? Nah, tapi kuningnya ini bukan aslinya, Pi. Di pen. Di repaint, cuman udah ganti STNK. Oke. Ya itu aku rapi dikit, jual. Untung lagi. Luar biasa jodoh berarti. Jodoh lagi dagang mobil. Iya. Berani diri beli F30. Kembali ke BMW berarti. Kembali ke BMW. Wah, BMW lagi enak nih kayaknya ya. 32 320i LCI. Enggak, tahun 2012. Oke, awal-awal. Sport tadi. Luxury silver 2011 ya. 11 sampai 12. 12 sorry, 2012 silver ya. Ya itu. Nah, itu 320i ya. Sama, dapat murah juga. Pakai. Tapi nggak dimodif berarti nih yang ini. Enggak, aku tuh waktu cuma ganti velg doang, Bi. Kalau pelek biasa dijual tuh termasuk pelek apa enggak sih? Enggak, Bi, aku, Bi. Jadi tergantung pembeli ya. Kadang pembeli itu ada yang minta sekaligus velgnya berapa om gitu ya. Cuman kadang kalau pengalaman membuktikan gimana ya? Dijual gabruk lebih dapat profit yang lebih baik atau mendingan dipisah? Pisah, Bi. Mendingan dipisah ya. Karena kadang part modif itu dinilai orang kurang gitu loh. Kurang berharga gitu. Kadang kita beli barang nih contoh ECU atau apa kan belinya cukup mahal ya. Iya. Tapi ketika kita jual dibeli orang itu nggak dihitung terlalu signifikan. Dan dicopotin jual. Apalagi kalau pelek kan ada harganya pasar sebenarnya ya. Maksudnya pelek itu lebih jelas ya. Betul. Kalau ECU second mungkin bingung. Tapi kalau pelek kan apalagi yang branded original kan udah stabil sih. mendingan di part out aja ya. Berarti pelek standar nggak pernah jual dong? Nggak pernah. Itu penting ya kan? Penting. Standarin Aku kalau pelek standar nggak pernah aku jual. Jadi pasti simpen. Jangan dijual. Pretelin jual ya kan? Ya, karena ketika kita jual nanti repot juga ya. Maksudnya kadang user itu nanya standarnya mana gitu. Kalau nggak akhirnya kita mesti beli juga. Betul. Duit lagi. Betul. Mendingan kita simpan aja punya kita. Dan nurunin harga. Nurunin harga gitu. Oke. Terus tadi sampai F30. Jual 320i jual cuan. Oke. Nah, berapa bulan kemudian iseng lagi nih. Oke. 335i. F30 lagi. F30. Tahun mirip-mirip. 2015. Baru dong, baruan maksudnya. Baru ya warna putih. 335 udah agak udah dimodif dari sononya full bolt on lah stage 2. Kenceng berarti nih. Ya stage 2 ya biasa sih, Pi. Tapi di antara tadi disebut yang paling kenceng nih ya. Ya, yang tadi yang udah perjalanan ya. Paling kenceng itu. Sementara itu ya. Ya, wah. Awalnya sih seneng gitu. Wah, ntar aja lah jualnya gitu. Bawa nongkrong ke Senayan ya, ke Patal. Beli maghrib jam 10 laku, Pi. Berarti berapa jam tuh kira-kira? Udah 4 jam ya? 4 jam. Lebih hebat loh. Udah dagang M2 CS aja lebih lama daripada itu loh. Udah berasa hebat. Rupanya ada yang lebih hebat lagi. Rebutan lagi, Bi. Tuh, rebutan lagi. Orang temen ya. Sama tukang sate Taichan tuh mau beli juga. Jadi belinya momennya tepat kali ya. Iya. Istilahnya lagi panas-panasnya. Berebutan belinya apa pas lu mau jual yang mau beli berebutan? Enggak, pas dateng nih. Satu lihat nyobain dong. Wah, ya udah silakan. Customernya berebutan berarti. Iya, tiba-tiba berdua nih yang nyoba. Gua aja lah gitu. Akhirnya salah satunya itu jam 12 malam ke DP, Bi. Sempat pulang dulu apa masih di Senayan? Pulang, jadi jam 10 itu udah gua aja yang beli gitu. Tapi jam 12 malam di DP 10 juta udah. Transfer berhasil, masuk maksudnya. Masuk, ya udah simpen nih gitu. Sedih apa senang pertanyaan gue? Karena
Karena untung. Karena jadi untungnya lumayan ya. Rezekinya lumayan. Seneng. Ya, ada Dan mobil itu kan belum ada sejarahnya juga ya buat aku ya waktu itu. Jadi belum ada ikatan personal ya. B betul B. Jadi udahlah gitu, jual aja gitu. Puji Tuhan ya. Terus apa lagi habis itu? Jual habis ya 335. Duit banyak nih. Udah ketagihan belum dagang mobil? Ya. Nah, udah ketagihan nih dagang mobil kan? 335 laku, terus waktu itu beberapa jok Recaro Pi. Jok Recaro. Ya aku kan punya stok ya, jok Recaro second gitu, kadang aku beli, nggak aku pakai, aku simpen memang sengaja gitu. Aku jual. Itu harganya bisa naik juga? Masih ada tipe tertentu jok Recaro bisa disimpan? Kalau naik sih kayaknya enggak ya. Oh enggak ya. Cuman cara kita beli aja kalau pas dapat murah. Ya itu ya. Pengalamanku nggak naik ya. Kalau jok Recaro nggak tahu kalau yang baru ya. Mungkin pengalaman orang lain nggak tahu ya. Kalau harga baru sih kayaknya selalu naik ya sebenarnya. Selalu naik ya. Harga barunya. Tapi nggak tahu second ikut naik atau enggak ya. Iya nggak tahu juga. Pengalamanku sih enggak ya gitu. Gitu. Nah itu pas jual segala macam beli itu, jual beli segala macam itu nggak tahu momennya pas aja. Ada apa nih? Ada apa yang ngepas lagi nih? Iya. Mobil apa ya? Dagangan lain nama. Habis itu apa yang mobilnya? 440i F32. Naik kelas. Nah itu jarang ya? Jarang ya. 435 yang banyak ya? 435 banyak. Ini 440 berarti facelift dong? Enggak, aku yang 2015. Emang ada? Ada Pi. Oh, aku kira beda lampu doang. Oh, tapi udah 440 ya? 440 Pi. Oh, aku kira 440. Sorry 2016. Oh iya. 2016 tapi nggak facelift. Faceliftnya 2017. Gitu ya? Oh, kira udah. Kira 440 hanya di facelift nggak juga ya? Enggak. Berarti ada pre facelift 440 ya? Beda lampu kan. Lampunya kan kalau yang facelift. Ya, tapi mesin udah baru ya? Mesin B58. Ya, B-nya udah yang Gen 1. Udah nggak N55 ya? Enggak. B58. Lebih kencang ya? Lebih kencang kan? Iya, lebih reliable aja sih. Dan kayaknya HP juga naik dikit dong harusnya ya? Naik dikit. Ya. Bagaimana itu? Pakai mobil itu lama juga apa abis maghrib beli malam Enggak, itu cukup lama Pi, karena memang cita-cita Pi ya, pengen punya M4 itu kan BB M4 ya. Iya. Emang persis satu di bawah M4 ya? Iya, persis satu di bawah. CC sebenarnya sama ya? CC 3000 sama ya. CC 3000. Beda satu B, satu S mesinnya ya? Yes, betul. Beda transmisi ya kalau di situ ya. DCT ini belum DCT ya? belum. Pakai ZF biasa sih ya. ZF 8 HP. Bagus juga sebenarnya transmisinya. Oke ya, masih reliable, masih oke gitu. Beli di Surabaya tuh waktu itu. Surabaya. Sampai mengunjungi ke Surabaya. Enggak, kebetulan mudik. Ya mudik ke Malang kan, aku orang Malang. Mudik pas turun di bandara Surabaya. Mampir dulu Jadi gitu, pulang kampung istilahnya bawa mobil satu gang, satu rumah heboh dong. Gua pulang, itu aku bawa Pi dari Malang ke Jakarta nyetir sendiri Pi. Malang ke Jakarta. Udah ada tol yang baru itu? Iya, F32 itu. Udah tol yang sekarang udah ada kan? Jadi tol ya gitu. Betul, aku bawa sendiri tuh sama teman berdua ya. Jadi dari Jakarta ke Malang bawa. Nah itu lucunya apa ya? 440 itu kecetus B di tahun sebelumnya. Kecetus? Apa ya? Nyeplos. Oh. Jadi teman kita nih kalau kenal namanya Friendly. Oh. Nah itu ngobrol. Waktu itu di bengkelnya temen nih ada 435. Wah gue pengen banget nih mobil gitu kan. Wah bisa kali gue beli. Ya insya Allah tuh. Iya. Juni tahun depan lah gitu. Kebeli nih insya Allah gitu kan. Kebeneran Bi. Juni pas setelah ulang tahun tuh. Iya. Berarti apa yang kita ucapkan itu makanya yang baik-baik aja ya. Yang baik-baik aja. Jangan kita ucapin yang buruk karena apa yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Yes, kalau kita ucapkan yang baik ya jadinya yang baik. Betul Makasih juga Messi tuh me Prenji ya. Bantu doa dia berarti. Manjur doa ke Prenji berarti ya. Biasa loh. Iya. Terus nih 440 didanarin abis-abisan. Enggak juga sih, Bi. Jadi 440 itu paling ya karbon-karbonan ya. Karbon. Pelek biasa harus ganti. Oh, velg pasti wajib. Mobil jarang nggak ganti velg berarti ya kalau yang pakai lama ya. Semua mobil kecuali yang tadi 335 karena belum lama belum lu ganti velg. Iya. Semua mobil yang stay agak lama harus ganti aku. Nggak bisa velg. Ganti velg, cepetin dikit. Sisanya ya nyusul deh nggak apa-apa. Nyusul ya. Yang penting cakep buat parkir, buat nongkrong keren ya kan gitu. Iya memang juragan velg dia. Velgnya banyak loh yang limit. Iya banyak lumayan. E888 ya apa namanya? Waktu itu yang sakti itu apa BBS itu? 88. Nah, itu tuh BBS. Jadi dua kali ganti sih Pi kalau apa namanya tadi 440 ya. Awalnya itu pakai LMR 20 inch. Itu sebelumnya aku pasang di 335. Aku pasang di 320i. 320 ya. Yang silver itu karena udah punya lama nih velg. Lalu lucunya aku beli velg dulu Pi daripada mobilnya.
Jadi aku beli BBS LMR ini tujuannya buat aku pasang di F32. Oh. Udah setahunan aku simpen. Buat motivasi gitu loh ceritanya gitu. Tapi di F30 bisa muat. Muat. Nggak maksa, masih muat Enggak, cakep juga. muat. Berarti nggak beda jauh ya? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Cuman main apa lebar ban aja sih. Gitu. Oke. Pasang LMR terus nggak lama ada yang nawar LMR-nya. Udah aku jual aja. Cuan lah pasti. Jual. Nah, ada yang nawarin nih teman. 88 Dok, ambil dah. Harga lumayan sih cocok. Ya udah. E88 itu sebenarnya apa sih, pelek motorsport gitu kan? Ya, BBS Motorsport. Jadi maksudnya itu sebenarnya dipakai balap gitu? Ya di body track. Oh. Jadi khusus track di sirkuit ya. Jadi lebih ringan mungkin begitu ya? Apa sama aja ringannya? Lebih ringan, B. Oh. Lebih ringan. Finishnya warna-warni apa cuma sewarna sih? Setahu aku ada 3, B. Ada yang face-nya gold, Ah. ada yang gunmetal ya namanya, sama silver ya, setahu aku. Yang standar itu. Tapi aku pernah lihat. Gunmetal tuh yang abu-abu diamond black itu ya? Iya. Diamond black namanya, iya. Diamond black ya. Tapi kadang ada yang lipsnya dibuat warna hitam gitu. Oke, berarti si seri 4 ini pakai lama gak? Lumayan, B. Hampir setahun, B. Hampir setahun. Dijual karena cuan lagi. Enggak, aku bosen. Oh, bosan. Yang tadi aku cerita, nggak tahu tiba-tiba pengen JDM ya. Ini deh. Wah, udah lama main BMW nih, bosen ya. Maksudnya ngelihat teman-teman yang main JDM tuh seru gitu loh, kayak ganti apa semua tuh butuh effort gitu ya. Terus Instagram algoritma tahu lagi nunjukin Yes, betul. JDM. Ya, Emang kebetulan Instagram waktu itu bisa baca pikiran kita loh. Betul. Serem loh. Serem. Jadi ada mungkin omongan kita didengar kali ya, lewat speaker. Ini monitor loh. Gitu. Langsung keluar begitu kan kata lo? Iya, keluarnya Godzilla, R32, R35 segala macam, Supra. Kelas berat. Wah, nggak mungkin dong, harganya masih belum. Ke depan nantilah pasti Ya, bisa. semoga, amin, B. Amin. Gua Cita-cita. sumpahin, bro. Iya. Sumpahin, B. Biar lo makin banyak duit, bro. Makasih, B. Ada yang mau gue sumpahin? Oh iya. Bukan didoain doang, disumpahin Iya, juga. gue doain deh pasti. Kalau mau minta disumpahin lu mesti bilang, ya kan? Karena sumpah nggak boleh sembarangan. Iya. Canda ya, terus serius ya. Terus tadi mau main JDM. Ya, Oke. akhirnya JDM yang paling affordable dan looks-nya aku suka, Pi ya. Iya. Oh ya, Type R ya. Type R. Maksudnya Type R kan juga low profile, Pi ya. Iya. Bentuknya sama kayak turbo. profile kagak. Sama kayak turbo, Bi kan. Bro. Nah, kan yang tahu doang. Sombong. Yang tahu doang. Ya, tapi bener lah, setuju. Masih nggak terlalu kentara. Betul. Jadi nggak terlalu kentara. Iya. Ya aku suka aja gitu. Nggak terlalu kentara. Terus JDM entry level ya mungkin ya bisa disebut ya. Entry level dan harga. Sebenarnya sih nggak JDM entry level. Kalau nggak di juga ya? Jepangnya entry level tuh Miata. Oh iya. Gitu loh. Tapi ya mungkin istilahnya masih boleh dibilang inilah Buat pemula lah ya. nggak pemula Nggak lah juga ya. Nggak juga, ini pemula juga nggak juga. JDM hot hatchback affordable kali ya. Yes, hot hatchback. Hot hatchback affordable lah, Oke, iya. affordable. Tapi memang affordable itu relatif. Oke, sebelum kita mau turun lihat mobilnya, boleh nggak di-spill tuh kalau anak-anak yang denger ini nonton, anak milenial, Gen Z atau om-om yang denger mau main Civic Type R tuh, kira-kira perlu siapin duit berapa sih buat beli mobilnya kisarannya? Iya, kisaran ya. Sama kalau mau ngedananya itu bisa habis berapa sih? Oke. Kalau dari kita lihat referensi Facebook OLX ya. OLX gitu. Ya around 700 sampai 875 kali ya. Berarti kisarannya agak gelap tergantung kondisi kali. Tergantung kondisi ya. Kepala 7 sampai kepala 8 ya. Kepala 8 lebih lah ya. Hampir 9, tapi di bawah 9 kali 9 ada sih mungkin ya, 9 juga ada. ya, tergantung modif loh. Harganya dari 700-an sampai 900-an. Tergantung tahun dan Tergantung kondisi tahun, dan modifikasi yang kilometer. melekat mungkin ya. Yes, betul. Tapi kira-kira segitulah kalau mau main tipe R. Terus kalau mau modif tuh kan bro tadi sarankan modif pelek, tetek bengek gitu kan banyak tuh. Kira-kira perlu siapin kasarannya kaki-kaki tuh berapa sih main cakep, main kuadrit berapa udah kelihatan cakep sih? Pelek mungkin apa ya, gocap cukup nggak? Zaman sekarang. Pelek kan gocap cukup. Cukup banget. Coilover Kayak lover 30 juta kali yang KW. KW, siap. Pesan sponsor tidak berbayar nih, karena memang ini 30 ya. Iya 30-an juta ya, lumayan lah ya. Ini teman lama soalnya. Makasih. Berarti tambah 35, kaki-kaki mencapai nggak lebih ya? Lebih sih, Pi. Hah? Lebih sih. Kaki-kaki? Lebih lah. Kan pelek, ban. Ban KW. berapa? Ban. Oh iya, itu belum nambah ban ya? Ban Oh iya, cepet lebih berarti. Kadang orang kalau juga nggak puas dengan BBK yang ada, yang standarnya,
ganti AP racing berapa ya? Udah gocap lebih. Iya, jadi gini. Dia tergantung ya. Tergantung ya. Tapi maksudnya kalau mau cakep-cakep manis nongkrong ya minimal pelek, ban, ceperin lah pakai cover ya yang proper ya. BBK ya kalau mobilnya udah kayak tipe R sih udah mumpuni sebenarnya ya. Nggak perlu lah kita terlalu upgrade ya sebenarnya ya. Kanvas rem lah paling aja ya. endless lah. Itu masih kehitung lah ya. Iya. Berarti cepean cukup dong kalau yang cuma pelek. Cukup banget. Knalpot apa ya, mesin biasa ganti apa knalpot? Knalpot, intercooler, kemudian cold air intake. Katanya ganti ini ECU mobilnya. ECU ya. Mocin apa? Motek ya? Motek. Motek. Motek katanya mahal loh. Ada nggak 20 juta? Lebih. Bener loh. Lebih. Lo belinya kemahalan nggak? Emang benar mahal. Jadi dibohongin sama tokonya nggak ya? Enggak ya, kayaknya deh. Ada nggak gocap? Ada kali ya. Mahal, moteknya doang gocap loh. Belum knalpot, belum yang lain. Dia mesin lagi cepet dapat nggak mesin? Kurang lebih aja. Cepet kalau cuma. Ame motek? Oh enggak lah. Pego. Oh, Pego oke sih kayaknya ya. Pego lumayan lah, maksudnya 2,5 cukup lah. Cukup. Pego cukup. Iya. Mungkin cukup ya. Gila juga. Terus terang nih, Be. Mobil tuker tadi ya dari 440 ke Type R ini kan aku tuker sama teman lah gitu. Iya. Keadaannya udah modifikasi. Oh, transaksinya udah termasuk modifikasi. Iya, udah modifikasi. Jadi aku nggak keluar terlalu banyak gitu. Tapi jikalau nih mobil yang kita sebentar mau lihat, jikalau bro yang dananin dari nol, kira-kira ada nggak 300 udah nyemplung nih buatnya? Gope kali, Be. Gope kali. Mahal banget ya. Gope. Berarti bahasanya harusnya keren banget nih. Penasaran kan? Bentar lagi kita turun nih. Gope ya? Kali ya. Nggak Tapi 400 malah lebih ya? Ya, anggap aja 400 lah. Iya. Ya, 300 lebih dari 300 doang. Lebih. 400 juta loh. Ya. Dapat BYD ya, yang tipe mana gua nggak tahu. Dapat mobil listrik maksudnya. Makanya gila loh. aku tertarik tuh tuker karena aku nggak pernah punya mobil yang istilahnya dari mesin itu. Hebat juga lo bisa ngelecehin yang nuker. Oh nggak juga sih. imbang. Ntar yang denger dia nggak enak. Canda ya. Canda. Gue tahu kalau tukeran sama siapa. Yang nuker juga semua happy, teman-teman kita juga. Canda doang. Yang terlalu serius itu di sekolah, di kuliah, ini kan lagi podcast. Iya. Nah, udah penasaran belum mau ngeliat mobilnya? Ya. Boleh nggak kita turun? Boleh, Pi. Lihat mobilnya. Boleh banget. Boleh nggak gue nyobain nyetir? Boleh banget. Boleh ya? Harus dirasain lah. Nggak nyesel kasih buku ngebut loh? Nggak masalah. Oh siap. Jadi itu harus dirasain biar tahu. aku kebetulan punya juga sih tipe R, cuman modifnya sih jujur kayaknya nggak sebanyak punya bro, makanya kita mau rasain karena Motek ini pengaruh di Motek ini yang menurutku Motek ini bisa membuat dia punya feel mobil bisa berbeda dibandingkan yang ECU-nya masih standar. Makanya penasaran mau nyobain. Senang banget boleh ngegeber-geber mobil orang, paling seneng banget aku merasakan mobil orang itu, apalagi tapi ditemenin sama bro sambil ngobrol kita ya. Oke, sekarang kita turun yuk. Boleh, Pi. Kita lanjutin videonya ya. Boleh, Pi. Nonton terus sampai selesai. See you. Nah, sekarang kita mau ngomongin mobilnya Coconando. Wis. Sekarang kita udah di cuaca peak yang cara ini kita mau melihat secara detail nih mobil, salah satu mobil kesayangannya Coconando. Silakan Papi, monggo. Kita mau diarahkan ini kira-kira apa yang udah dimodifikasi aja dari mobil ini. Terus fungsinya apa supaya kalian yang pada mau modif Civic Type R punya satu literasi contoh yang proper seperti apa. Silakan Om Nando. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, Type R ini aku dapatnya itu sudah hampir 80% modifikasi. Oh, sudah jadi, hampir jadi. Hampir jadi. Oh, hampir jadi. Jadi dari all sektor, bagian luar, kemudian mesin, interior dan lain-lain itu rata-rata sudah termodifikasi dengan baik. Oke. Gitu. Kalau gitu kita bahas satu-satu deh, mumpung lagi depan nih ya. Betul. Kita bahas. Pertama, mobil ini warnanya apa nih, Pi? Warna putih. Championship White ya. Mobil tahun 2017. Berarti ini FK 8. Yeah. Oke, ini generasi Civic yang kedua yang turbo ya? Sebelumnya ada FK berapa gitu kan ya? FK ada berapa deh gitu ya pokoknya? Iya, ada. Sebelumnya turbo. Nah, ini turbo yang kedua. Yang kedua, betul. Jadi Civic kan dulu kan orang taunya NA. Yes. Sejak generasi yang satu sebelum ini, FK yang awal itu sudah menjadi turbo. Betul. Ini kedua kali Civic menggunakan mesin turbo di dia punya mobil. Betul. Terus kalau kap mesin ada yang diganti nggak, Pi? Kap mesin, Pi, nggak ada. Semua ini standarnya aja ya. Ini air scoop berfungsi apa? Berfungsi ya. Untuk mendinginkan dia punya komponen mesin. Betul.
Nah, Grill? grill, ini yang di sedikit custom. Yang ini? Ya. Oh, Jadi ini ini kita trim semua ya. Oh. Kita trim semua, kita kasih grill di sini lagi. Tadinya jadi dia rata tutup gitu. Iya. Aslinya rata dia, kemudian kita Biar lebih dingin kali ya, ini ya. biar lebih dingin dalamnya. Saat dia ngebut ya. Iya, iya, iya. Logo Honda sih udah pasti merah deh. Betul, Karena ini Type R. ya, karena Type R, betul. Type R merah. Iya, iya. Nih ngomong-ngomong plat nomor kemana, Pe? Plat nomor ada di dalam. Oh, di dalam. Kita biasa Jadi ya biar lebih klimis ya. biar kelihatan lebih clean aja Iya, sih. Clean gitu. look. Betul, Tapi kalau betul. mau dipasang nih bau tetap ada. Iya. Sewaktu-waktu mau dipasang. Jadi tinggal di klep, gitu. ya betul. Aman. Klip. Terus kalau dia punya kayak carbon fiber gini bawaan mobil apa gimana? Ini bawaan. Oh. Ini rata-rata dari sisi luar ya. Ini masih Oriannya FK. Oh, Kita kecuali yang grill ini tadi betul, ya. yang kita tambah itu Sektor apa tuh? garnish itu di Bagian samping. bagian samping dan belakang. Oh, berarti ntar Betul. kita ke samping. Ini bawaan ya. Bawaan, Emang bawaan, agak, Bi. Ya, agak Bi. monyong gitu ya. Ini suka Ya. keserot nggak dengan tinggi segini depannya? Masih aman Kebetulan selama ini berapa tahun ya saya pakai ya? 1 tahunan. ya? Nggak ada keserot-keserotan Nggak ada ya? keserot-keserot Berarti semua ya. aman. Aman. Berarti tinggi segini untuk pemakaian hari-hari dia masih Yes, aman. aman. Sekarang kita mau ke sono. Ke Oke. samping kan katanya di samping ini banyak apa tadi namanya modifikasi Betul. yang mempercantik penampilan sekaligus menambah performa Yes, harusnya lah ya. betul. Kita mulai dari pelek dulu nih. Ini kayaknya Ya. khusus nih. Peleknya apa Ini nih? pelek Desmond Rega Master yang Bright 2 ya, Bright 2. Ini kalau di nama colornya itu Diamond Cut. Diamond cut. Diamond Jadi cut. ini emang modelnya begini warnanya. Warnanya aslinya seperti ini Ini dari kayak pabrik. spoon ya kalau nggak salah modelnya. Hampir Ya, mirip. hampir ya? mirip spoon, cuman beda di sini ya. Kalau spoon kalau nggak salah nih agak lonjong dikit. Kalau nggak rata, di sini gitu. Spoon. Kalau spoon begitu. Betul. Kalau baut segala macam PCD masih bawaan mobil ya. Bawaan mobil 5x120 ya. 5x120. Bautnya ini pakai race. Race. Ya, pakai race. Ini nggak ada spacer, nggak ada apa berarti? Nggak ada. Langsung Jadi, plug segitu betul. ukurannya. Ini speknya lebar 10 rata, ET-nya 25. 10 rata, berarti 10 rata bisa dapat ya. Sebenarnya harus 10 rata. pakai itu sih, chamber ya. Iya. Tapi ini aman. Maksudnya nggak geserot minimal begitu. Apa sikit-sikit ada geserot? Sedikit gesrot. Pasti gesrot. memang kalau Karena mobil- ini chamber belum dipasang. Mobil sama sekali. Oh, ini masih sekali. bawaan dari sono dia Bawaan punya ya, itunya. masih belum datang. Berarti emang dikit-dikit sih namanya mobil-mobil keren pasti ada lah geserot-geserot Bannya dikit. apa Bannya apa nih? Hankook. Hankook ya. Ventus TD. Wih, Apa nih speknya berapa? Apa ya? bannya gimana nih karakternya apa? Semi slick? Oh, semi slick. Semi slick. Slick apa semi slick? Oh, slick ini. Oh, Slick ya. berarti kalau hujan mesti hati-hati nih. Parah. Kemarin sempet semalam ya kita coba tarik tuh lagi posisi hujan. Mobil kan ini. Iya, iya. Uji nyali. Iya. Tapi aman lah ya supaya aman. tetap kita harus Harus safety drive. Tuh. Harus itu penting itu keamanan. Terus kalau rem gimana remnya? Rem bawaan udah Brembo, begitu? cuman kita ganti itu Apanya, kanpasnya? Kampasnya ya pakai Oh, berarti Dixel. kanvasnya di-upgrade. Di-upgrade. Kalau dia punya piringannya, sama dia punya apa itu namanya kalipernya masing bawaan Masih dari bawaan, sananya. betul. Oke. Kalau spakbor gimana nih? Spakbor ori masih yang Nggak ada yang dimodif-modif? Nggak ada, Nggak masih nggak ada. Ini bolongannya? Ori, Oh, bolongannya semua ori. Nah, ini jadi, mungkin nih, Bi. ini apa nih? Ini kita add-on dari Mugen, Jadi ditempelin. ditempelin ya. Ini asli Mugen, plat number. Mahal dong nih. Ya lumayan lah. lumayan ini Ya. ya. Jadi ini fungsi ceritanya mungkin dari sini anginnya bolos ke sono, Wush, ke belakang, ke atas ini. nyambung sono lari gitu ya. Ini mungkin menambah downforce nih sekian banyak nih Iya, kayaknya model-model gini ya. Ini Kebanggaan nih Mugen. Mugen. Tampak samping? samping masih standar semua. Masih standar Nggak semuanya. ada yang kita rubah. Ini aja nih. Ini kita kasih add-onnya Faris. Oh, tapi emang tadinya pintunya gimana? Pintunya nggak ada ini ya, Bi. Oh, Ini tapi kan yang nggak belakang ada nih. ininya? Ada, ini ada. Oh, yang part Ini yang nggak ininya nggak ya. ada. Oh, Ini yang punya belakang Faris, ya. yang belakang sininya bawaan Betul, mobil, ah. yang ininya Faris. Betul, makanya kan ini kalau dari samping agak Oh iya. beda ya gitu. Kalau body kit samping side skirt bawaan. Bawaan. Oh. Semua bawaan. Masih bawaan. Bagian samping. Oh, sama ini nih. Oh, Mugen juga. door apa namanya? Visor. Visor ya. Mugen. Mugen. Apa ya? Mugen juga. Mugen. Ini sebenarnya fungsinya apa sih? Angin juga apa cuma kalau hujan supaya nggak kebasahan aja? Talang air sih kayaknya biar nggak kehujanan aja ya. Oh. Sama buat gitu ya ya. biar keren aja. Mungkin udah gitu aja sih. Oke. Ya. Kaca film berapa persen yang gelap nih? Kaca film berapa ya? 60 deh kayaknya. 60%. Ya, 60%. Kacanya agak gelap dia. Terus ini apa? Apa? Kaca kita pakai Oh. dulu dari CB. Kacanya antik nih, mesti dikasih unjuk nih. Pakai apa nih teh kacanya? CB. CB. Ya. Bisa ada sennya. Oh nggak ada. Cuman Nggak biru ada, aja? Cuma biru aja. Tapi sudut pandang
mirip asli apa lebih lebar apa birunya aja yang dicari? Asli biru aja. Oh jadi biar kayak ribbon aja gitu, jadi agak biru-biru Biar gitu. ya JDM gimana gitu kan. Oh bang JDM mesti biru ya? Baru tahu kalau JDM mesti biru. Maklum kita lagi belajar juga di sini. Iya. Jadi ini nih tadi nih yang kalian kalau kepingin bikin mobilnya lebih gendut, supaya antara pintu dengan dia punya fender lebih streamline mungkin gitu ya, dikasih add-on pintu lah kan namanya, apa door panel add-on lah katanya. Door add-on nih, ini Faris punya Faris punya. Jepang, betul. belakang lihat nih pitmannya itu. Ini juga tanpa speaker nih. Tanpa speaker. Ini juga udah benar-benar nggak ada MIDI speaker. gitu ya, Iya, MIDI. Nah, dari sini kelihatan banget tuh. Aku kebetulan sukanya MIDI sih sekarang, lagi demen-demen MIDI. Lagi demen MIDI. Ini pelek kalau boleh kasih bocoran, apakah ada edisi spesialnya atau ini susah didapatkan? Soalnya kayak jarang lihat di jalan nih. Ya, kalau warna sih kalau merek mungkin banyak ya. Iya. Merek banyak, Desmond banyak yang pakai ya. Mungkin di Innova segala macam. BMW banyak yang pakai. Nah, tapi warna ini memang jarang ya di Indonesia, jarang. Warnanya apa tadi istilahnya? Diamond Cut ya. Diamond Cut. Kalau seri warnanya Bright 2. Jadi Desmond Rega Master Bright 2. Desmond Rega Master Bright 2. Kalau Desmond itu pelek mana? Jepang kah, Eropa kah? Jepang, Rusia, tapi yang sekarang kan Jepang ya. Kan ada yang dari Jepang, ada yang dari Rusia. Maksudnya Desmond itu ada pabrik di Jepang, ada pabrik di Rusia. Ya, sepertinya gitu. Tapi ini yang Jepang. ini ya, ini Jepang. Ini jangan lupa terbahannya dikasih unjuk nih. Race Track Use. Race Track Use, betul. Ini benar-benar bukan main-main dibilang ban slick. Ventus TD. 26535 ring 18. Rata berarti ya? Rata depan belakang. Lebar pelek depan belakang 10 ya? 10 ET beda ya? 25. 25 rata nih? Rata. Gokil. Udah kayak setelan AWD ya, bisa kan kalau AWD semua sama semua gitu ya? Semua. Keren. Biar enak jejaknya aja ya. Kalau dilihat kan kalau rata settingannya gampang kita ya. Iya, mantap. Sekarang kita lihat sini boleh ya? Boleh. Ini ada soalnya Mugen nih yang menarik nih. Betul. Berarti lampu belakang juga diganti nih? Lampu belakang kita ganti original dari Mugen. Jarang lihat lampu belakang, kayak orang ganti biasanya merek Taiwan nih. Maksudnya kayak jarang-jarang lihat tulisan Mugennya. Betul. Sekarang ini mungkin barangnya sekarang langka apa ya? Enggak sih. Cuman mahal aja kali. Mungkin gak ada yang murah ya? Lumayan sekali. Nah, tadi menyambung yang tadi kan 80% kan katanya waktu beli udah dimodif. Yang mana yang ente tambahin? Yang baru contohnya? Aku tambah itu pelek, bukan? Pelek, betul. Pelek, ban, kemudian permugenan yang ada di luar ini. Oh, dari, semua yang namanya mugen nambahin. Mulai dari karbon depan, lampu sama ini. Sama saya ini tadi? Ya, ini itu. Enggak, ini udah bawaan sana. Oh, bawaan sana. Ya, bawaan dari owner sebelumnya. Oh, ini kan mobil udah agak mapak. CPR ini pakai KW suspension. KW suspension dong. Jangan lupa pakai W, pesan sponsor. Jangan lupa. Coil over itu biar kata dia mobil JDM, mobil AP tetap dipercayakan sama KW suspension. KW. So far oke kan? Very good. Mantap. Terima kasih Om Nando nih. Pelanggan setia kita KW suspension. Kita lanjut ke mobilnya ya. Ini lampu belakangnya nih. Jangan lupa dikasih unjuk pemirsa, ini lampu belakangnya sangat amat spesial. Karena ini dia punya ininya lain nih. Kelihatan beda banget. Apalagi kalau nyala ya. Iya. Pas nyala sih keren banget nih ya. Nyalanya Triland di sini. Cuman sayangnya ini cuman garnish ya. Kalau ini bawaan Mugen jadi sepasang begini kan? Iya, betul. Asli dua-duanya dicopot gitu ya? Oh jadi ini nggak ada yang nyala tapi? Nggak ada yang nyala. Oh kira lampu mundur nggak ya? Bukan. Sayangnya itu lampu mundurnya di sini nih. Oh, nah, kalau Oriannya kan nyala ya, Oriannya nyala ya? Nyala, jujur gue lupa sih. Punya sih mobilnya, cuman ya lupa. Maksudnya jarang lihat dia lagi mundur, bos. Iya. Nah terus kalau ini tadi ke bawah sini, apa tadi yang Mugen yang ini ya? Mugen ini, diffuser belakang. Diffuser. Jadi satu set nih dari sini ke sini. Oh tapi di tengahnya, ini bukan? Oh bukan. Oh jadi di samping kiri aja, kanan. Ya, jadi add-on aja dia. Oh. Rata-rata Mugen add-on di sini ya. Kayak kumis lele gitu ya? Iya. Oh iya kayak kumis lele gitu ya kiri kanan ya? Betul. Terus ini wing gimana wing? Wing bawaan. Emang tinggi gini? Emang tinggi. Cuman lagi proses mau ditinggiin lagi? Bukan. Mau diceperin? Aku ganti APR. APR bukan merek VW? Maksudnya yang APR Racing lagi? APR Racing ya. Oh aku dulu pakai di VW, berarti bikin Civic juga ya? Iya bikin Civic juga dia. APR Racing itu lebih apa dia jadinya? Lebih tinggi, lebih agresif, jadi lebih ceper? Karbon, lebih tinggi dan lebar. Jadi aku pakai yang 67 inch nanti lebarnya. Maksudnya jadi yang lebihin body? Seginilah mungkin ya nanti ya. Karena rencana ke depan kalau ya ada rezeki ya. Mau diapain? Pengen aku tambahin Faris sih ya. Oh Faris. Kalau ada rezeki nih. Gitu. Rezeki mah banyak Om Nando. Amin. Kita bantu doain ya. Ya amin. Terus nih Pitek Turbo tambahan ya. Kayak punya gue gak ada stikernya. Apa punya gue copot ya?
copot deh kayaknya. Oh, aslinya ada gini ya? Aslinya ada gini, Pi. Gue nggak ada stikernya ya. Kirain mau diikat. Kok punya gue palsu ya type-nya? Nggak tahu deh. Tapi ketika aku dapat tuh, udah begitu ya? tuh punya gue di mobil ini nggak ada. Iya. Mungkin ini versi Jepang asli kali Nggak dia. tahu lah ya. Ini buat apa ceritanya? Oh, angin juga gitu ya? Angin ya, ini Vortex generator nih katanya nih. Vortex generator. generator, Istilah betul. keren nih. Yes. Kalau kita ya topi-topian aja deh. Logo merah harus. Sipik masih Merah, ada. ya. Terus apa lagi? Knalpot. Nah. knalpot ya. Bagaimana dengan knalpot ini? Knalpot Apa kelebihan knalpotnya? G-Ready ya. G-Ready. Bajanya gimana ya? Grady apa G-Ready? G-Ready mana ya? G-Ready. G-Ready. Nah, ini Supreme SP. Nah. Supreme SP tuh jadi apa? Serinya. Berisik apa sedang suaranya apa gimana? Apa yang yang track apa yang Antara medium ke berisik sih. Oke, ini ada palapnya? Nggak ada. Berisik terus. Berisik terus, nggak suka pal. Luar biasa gitu. Nggak suka kita. Kita emang garis keras, berisik ya berisik. Iya, berisik Nggak aja. usah kita Konsis kita. tutupi, konsisten Betul, kita. betul. Berisik, yang penting pulang jangan di blayer gasnya. Iya. Kalau udah malam ya. Betul. Kalau tengah dibolong sih mendingan lah. Tahu situasi. Nah, Betul. Terus ini jadi sampai mana? Sampai muffler. Apa sampai ke tengah-tengah? Berarti dari downpipe. dari downpipe ke belakang. Banyak ya berarti ya. Luar biasa. Berarti kalau ganti knalpot gini harus diiringi dengan remap dan segala macamnya atau apa Iya tuh sih. memang ini juga di mesin ntar kalau kita ngintip udah banyak dirubah juga? Ada banyak. Berarti ntar kita ngobrolin mesin sekalian sama Sono ya. Boleh. Nah, kurang lebih nih kita udah kelilingin mobilnya. Kayak begitu, sebentar lagi kita mau lihat mesinnya. Mesin boleh. Biasa ada yang diumpetin di baliknya. Oh, Pasti ada nih. Jangan-jangan udah 1000 HP nih. standar. Enggak sampai. Penasaran mau lihat mesinnya? Yuk, kita buka kap mesinnya. Sekarang Om Nando udah bukain kap mesinnya, mau kasih unjuk kita isinya apa. Kita sekarang mau kepo liatin mesinnya. Om Nando, ini mesin berapa cc? 2000 2000 cc. K20. K20? Ya. Yang turbo juga masih K20 ya? Kira K20 yang jadul itu ya? Iya, bedanya sama sih K20. Ada buntutnya ABCD gitu betul, ya, ada buntutnya itu. Buntutnya beda. Ini 2000 turbo. Turbo. Tenaga asli kira-kira berapa ya, apal nggak? Kurang lebih? 320 kali ya, 320-an ya? 320 lah. Sampai bawaannya. Bawaannya. Ini penggerak roda depan ya mobil bintang Yes, ini ya? front 6 wheel speed drive. 6 manual. speed manual. Manual 6 speed. Terus apa aja yang udah dimodif yang kelihatan strut bar, benar? Terbang. Ini pakai apa nih? Cusco. Oh, Cusco. Nih Cusco tuh orang biasa dia bikin begitu-begituan namanya apa tuh kolong-kolongan. Pokoknya dia Kolong-kolongan suka semua. nguat-nguatin deh dia bagian penguatan Hardware sasis lah gitu, semua ya. hardware gitu. Cusco. Cusco itu terkenal di Jepang. Terus apa lagi nih? Ini apa intake ya? Intake ya. Banyak, Pi. APR, apa sih? PRL. PRL Motorsport. nih. Luar biasa nih PRL. PRL, terus ada Apa lagi yang ini apa banyak nih? sih, Pi. Izin itu ya. Apa sih? Kita Oh ya, coba Contek nih. ya, karena Saking banyak. banyaknya nih ada yang contekannya, jadi kita minta tolong ke betanya dikasih unjuk sedikit dibacain gitu. Kira-kira apa aja nih? Coba tolong dibacain. pertama nih untuk ya tadi PRL ya. PRL. Air intake. Intake. Ini sampai kemari ya. Dari kemari, betul. Jadi ini kayak open nih itu hitungannya ya. Yes, Open betul. nih. Ya, ini charge pipe kit. Oh, PRL juga nih. PRL juga. Oke. Tuh. Kemudian intercooler. Kita pakai PRL Intercooler. juga, intercooler. Kelihatan nggak tuh intercoolernya di situ? Kelihatan cuman PRL-nya udah Udah sang ya. saking kekencangan Terlalu mungkin lama dia ya, ketiup betul-betul. angin. PRL. Radiator hose kita pakai Acuity. Oh, tuh. Ini. Acuity. Acuity tuh. Tuh. Instrument.com, Acuity. Siap. Mungkin ketless downpipe ya. Ketless Ketless downpipe downpipe pakai tapi ya? Miltech kita. Nggak Miltech. kelihatan tapi ya, Miltech. Berarti Miltech tuh sambung ke Geredi, Geredi. Yes, betul. Jadi dia downpipe Miltech, Miltech, sisanya Geredi gitu Geredi, ya. ya. Betul. Cusco betul. tadi ini, short bar ya. Ya. Apalagi P? Kemudian ya di radium ya. Catch Oil oil. catch tank. Oil catch tank. Oh betul. iya, bahasa anak dulu tuh oil catch tank. Oil catch tank. Betul. Radio. Gue kira udah nggak ada yang ganti oil catch tank. Masih ada ya? Masih. Itu zaman dulu Penting kita nih. kuliah Penting. ya. Boleh juga tuh masih ganti. Ya. Terus koyorat nih. Aluminium radiator udah pakai. Radiator koyorat. Iya, koyorat. Berarti nggak mungkin overheat di mobil ya. Iya, Koyorat. overheat, Udah betul. sempil-sempilan itu Iya, kelihatan di sini betul tuh. betul. Koyorat. Selanjutnya untuk dual oil cooler ya. Pakai HKS kita. Oil cooler. Dual oil cooler. Dual oil Iya. cooler. Oke. Pakai HKS. Kemudian ada lagi nih turbo blanket. Nah, ini nih. Apa blanket? Turbo blanket. Buat apa dia gituin? Ya, itu. Supaya nggak panas. Yes. Oh, dikompres. Dikompres, betul. Iya, istilahnya kalau orang demam dikompres jadi Dikompres. lebih Betul. menjaga temperatur. Oh ya, karena Ya. musuhnya kan kalau temperatur tahu panas itu terlalu tinggi nggak baik. Performa turun. Performa juga. turun. Betul. Dijaga konsisten, limitnya ditentukan segitu, jadi dia nggak naik lagi. Kurang lebih mungkin begitu. PTP turbo ya seeker ya itu. Kemudian yang paling itu sih
ECU ya. ECU di remap, di reflash. Ganti. ECU diganti. Standalone pakai Motec ya. Motec, Iya. standalone. Standalone ya. Oh, jadi berarti itu kalau standalone ECU lamanya udah dipensiunkan. Oh enggak, ya ditumpuk aja sih. Masih ada di sini cuman tapi di bypass. Motec. Ya, pakai Motec. Kenapa ya harus dibegituin? Supaya lebih apa ya? Jadi kalau mungkin ECU bawaan itu kan terbatas ya, Bi ya. Nggak kayak misal contoh BMW kan lebih misal stage 2, stage 3 kita kan nggak perlu ganti ECU ya. Bahkan sampai kalau lihat-lihat di YouTube 1000 HP segala macam ECU-nya juga pakai masih pakai BMW. Iya, paling replace Pak. Iya, Paling betul. gitu ya. Kadang kalau mobil Jepang mungkin ya Ada limitasinya. Ada limitasi Jadi mungkin. supaya dia lebih bisa di-unlock gitu ya. yes, betul. Serinya M142 ECU-nya. Motec M142. 142. Tuh, yang kepo silahkan dicari tahu speknya sendiri. Proses pemasangan dan tetek bengek gimana ya? Apakah perlu nginep di bengkel lama kalau pasti. ganti-ganti ECU? Pasti. Bisa nginep segala macam. Minggu? Maksudnya Bisa sih urusan ya. ECU Iya, doang? karena kan di tuning juga, di coding lagi segala macam. Soalnya ECU kalau yang begini kan dia kayak ini apa namanya mesti diprogramnya sambil di dyno ya. Iya, betul. Karena betul. emang paling benar gitu, jadi mau di mobil kalau yang berkaitan mesin di dyno. Betul, betul, Jangan betul, pakai kira-kira. Ya, jangan pakai kira-kira bahaya. Kemarin kayaknya udah kencang kok, kemarin ini kurang kencang lagi. Kalau dyno kan nggak bisa bohong, Iya. itu paling benar. Terus ini yang mau diganti nih spoon-spoonan. Apa? Oh Kan iya itu. Temanya Mugen nih. Oh maksudnya supaya single tuner. Sama ya, next mau. Oh iya. saya Pertutupan ganti. tuh, tutup radiator ya, Ya, tutup radiator. tutup oli. Betul. Spoon-spoonan. Ya barangkali mau di giveaway silakan ntar cantumkan IG-nya. Ngereng aja mau Menando, Iya, siapa tahu iya. dikasih begituannya. Yang terakhir ini udah pakai WMI dari Water Devilson. methanol injection. Injection, ya. Oh, itu fungsi gimana? Bagaimana? Maksudnya pada saat RPM tinggi kita pencet atau? No. Jadi udah otomatis sih. Oh. Di ECU-nya udah baca sendiri segala macam. Jadi Motec ini pinter kok banget. Oh. Jadi istilahnya kalau WMI-nya habis nih ya, dia mati otomatis. Oh. Udah nggak Maksudnya kalau kebaca tangkinya gitu. kosong. Iya, tangkinya kosong udah nggak kepake gitu. Keren dia. Berarti bukan kayak nos kita pencet cus, itu nggak begitu ya? Enggak sih, enggak. Jadi udah Oh, ada udah gitu ya? kabel apa? Pipingnya segala macam. Oh. Jadi di belakang tinggal kita isi WMI ya. Oke. Itu bukan merek Motec. Bukan Devilson mereknya. Oh. Oke, berarti pakai WMI. Ya, pakai WMI. WMI itu berarti disemprotnya ke intercooler atau ke ruang mesin atau Ruang mesin. Oh. Ya. Oplosannya gimana? Isi air sama apa gitu? Wah, ini nih. Jadi Nah, ketika ini perlu dapat belajar di nih. mobil, sebenarnya saya belum terlalu ngurik terlalu dalam nih. Oh. Nah, rencana nih mau saya bawa ya. Mau saya bawa ke bengkel lah yang terbaik mana. Untuk di Pertama pengen tahu lebih detail lagi. Jadi istilahnya saya baru pertama kali nih megang mobil yang istilahnya dari sektor mesin. Oke, jadi masih Banyak sedikit, banget. masih banyak belajar. Betul. Jadi Oh, iya. contoh di sini ada mappingan ada 5. Iya. Ada 5 pi. Waktu beli diajarin nggak tuh 1 apa 2 Nggak. 3? Oh, kagak. Lupa juga ada yang jual gitu. Oh. Jadi nanti perlu nih kata saya tahu nih mapping 1 tuh apa, 2 apa, 3 apa, Terus 4 sekarang apa. jadi pakai pilih. Maksudnya Pakai pilih. 1 2 3 4 5. Saya nggak berani jadi pakai yang paling bawah udah. Yang paling bawah jangan yang paling kenceng nggak? Oh, Wah. 1 tuh berarti paling lemot. Apa 5 yang paling lemot? Paling mungkin 0 ya. Oh, Mapping biasa kali ya. 5 pol-polan. Iya, 5 pol-polan kayaknya deh. Gitu ya? Karena sempet saya coba ke 5, batuk nih mobil. Oh, berarti oktan mungkin kurang ya? Oktan kurang, BBM-nya harus betul. disesuaikan Betul. ya. Berarti memang kendalanya mobil berperforma tinggi itu BBM-nya oktannya mesti, kita nggak ngomongin merek deh, yang penting oktannya yang Oktannya tinggi, tinggi. ya, Betul, yang betul. sesuai lah. Karena pasti dia membutuhkan oktan yang bukan kecil. Yes. Jadi Makanya disesuaikan. ya, itu yang perlu kita lebih kulik dalam lagi nanti gitu rencana ke depan. Nggak apa-apa, nanti kita undang lagi kalau dia udah jadi 1000 HP habis dikulik. Ini kayaknya tinggal dikulik jadi 1000 HP soalnya. Amin. Permesinan kayaknya udah cukup. Udah cukup, Dalamnya ya. kita belum ngintip kan? Ya. Sekarang kita lihat, barangkali di dalamnya ada yang lucu-lucu kan, bisa kita kupas. Let's go. Nih, sekarang kita kan udah di dalam. Ya. Coba tolong diunjukin, ada nggak yang dimodif Om Ya. Nando? Beberapa pi kalau interior kita ada ini nih Sip knob? yang paling kelihatan. Bukan? Ya, Bukan? sip knob, Keren bener. nih. Aslinya kan kayak silver-silver gitu Silver ya. biasa ya. Ini dari Mugen. Kerennya kayak bola pingpong, kayak bola ini, bola golf ya. Yeah. Pinggir-pinggirannya itu karbon juga? Apa bawaan mobil? Bawaan mobil deh kayaknya ya. Bawaan mobil ini. Lupa ya? Berarti Oh, enggak? Lupa gue. Maklum, mobil kebanyakan. Iya. Lupa bro. Setir? Oh enggak. Ini ya. Ini Itu kan Honda ganti. Access semua Ya, ya. itu Honda Access tuh yang Karoserinya. kayak trim-trim karbon. Ini Honda Access. Yang di sini nih bagian Iya, sono Honda tuh Access trim full. sono. Belakang Iya. juga. Nih, makanya kayaknya punya gue nggak begini. Betul. Lampu. Ingat gue. Lampu pakai apa nih. tuh? Honda Access juga sama. Honda Ada Access. biru-birunya nih. Honda Access tuh berarti opsionalnya Dari Honda. Honda Jepang gitu Yes, ya. betul. Dari Hondanya. Access.
Setir gimana setir? Setir Bawaan sama. nih? Ini Honda. Alcantara. Alcantara. Ya, cuman udah agak tua ya. Apa ya botak-botak. Ini kan di retrim. Betul. Jok sih bawaan Type R lah, gua Bawaan. tahu nih. Jok udah enak belum usah ganti-ganti. Jok itu ya, kalau Type R udah nggak perlu diganti lagi karena Kecuali kebanyakan duit kali ya. Udah bingung kali mau dibeliin apa ya. Tapi udah enak. Recaro. Udah enak banget ini, Pi. Udah enak. Udah top. Ya, jadi Ini? dibawa kebut juga ya. Oh ini bawaan Motek nih, ada lampunya. Nah, Ini ini apa? terpisah nih. Siplet. Ya, siplet terpisah dari apa namanya? Padahal kita udah ada ecunya. sipletnya. Iya, di sini ya. Iya kan ada Iya. kan. Cuman kadang kalau pakai ini lebih terang banget kan, Bi? Lebih terangsang untuk Merah-merah gitu. Wow, itu merah nyala, kalau nyala merah. merah. Ya, jadi kuning, hijau, kuning, merah gitu. Hijau, kuning, merah. Nah yang dari tadi kita mau nanya nih, penasaran. Betul. Kan katanya pakai Motek ada bisa ganti-ganti map. Ya, Bagaimana cara ngegantinya? Apa ada tombolnya sini? Tapi gue lihat semua nggak ada nih. Di sini nggak ada tombol-tombol Iya. tambah. Jadi Gimana di caranya Om Nando? sistemnya. Ini harus dinyalain dulu ya. Oke kita nyalain ya. Kita nyalain. Kita nyalain dulu. Nah, Nyalain ini normal masih nih. normal ya. Nggak ada menu apa-apa nih, masih kayak Nggak ada biasa. menu Terus biasa. Jadi caranya kopling diinjak, ajak. kemudian shift untuk ganti mode yang R biasa comfort itu. dan medium ini dihituin. Dinaikin. Nah, ngeliatinnya ada di sini Oh speedometernya. dari jarum RPM-nya itu Ya, tuh. betul. Tuh. Satu. Map 1, map 2, map 3, map 4, map 5 dan seterusnya. Betul. Nah, ini yang perlu saya tahu lebih dalam nih. Ah, Saya ini belum tahu. setiap kali kita nyetar mobil habis dimatiin harus kita cari lagi mapnya atau dia akan simpan di map terakhir? Selama ini Simpan nggak? di map terakhir. Oh berarti misalkan kita matiin di map 3 dia Iya. akan map 3 terus. Ya, 3 nih. Coba Sampai kita ganti lagi. Yes. Oh iya. Coba kita matiin. Coba. Mati. Kita penasaran aja. Nyala. Nah, ini kamera coba. Tuh. Center. Tuh di Oh, 3. nyekopling. Oh, di map 3 di nyekopling itu. 3 kan tuh. Iya. Berarti dia tetap standby di map Ya, map last. terakhir yang kita Ya, pakai. historical terakhir. Nah, Umumnya berarti satu map umumnya paling normal. paling normal Harian satu. ya? Iya, satu. Mungkin satu ini Delius gitu. Delius ya. Enggak. Tahun 92. Nggak mungkin ya? Enggak. 95 seburuk-buruknya ya. Hah? Ya, Sekecil-kecil 95, kali ya? pernah 95 aman sih. Cuma ya perlu didetailin lagi seperti apa nanti. Kalau sound system gimana? Ada Oh yang iya, ganti nggak? sound system kita ganti Full. dari Domination, Oh ini Twitternya. Twitter, mid bass, Bass. Apa lagi? belakang juga, Twitter belakang Oh ini semua diganti nih. diganti. Terus pakai prosesor kita dari Audition. Audition. Ya. Prosesor itu dari mana? Di bagasi ya? Di sini, Oh, di bawah, kolong jok. di kolong jok Ada prosesor. bawah. Ya. Jadi tipnya masih standar, cuman dikasih prosesor Yes. baru ke Betul, speaker. baru ke speaker. Ada ampli nggak? Apa prosesor Ampli, sama dengan jadi ampli? gini, prosesornya built-in. Oh udah ada ampli. Udah ampli-nya ya. Kita pilih yang itu supaya lebih simpel dan naruhnya lebih gampang aja. Subwoofer? Subwoofer nggak ada masih. Nggak pakai subwoofer. Next pengen pakai sih yang kolong aja. Karena kurang bass nih mobil. Iya, tapi mendingan dengerin suara knalpot, Bos. Oh iya sih, Mobil racing, betul. Bos. Betul, lebih renyah. Championship, wah itu nomor seri tuh, Type R nggak bisa dibohongin tuh. Ya. Tuh, di tengah-tengah nomornya 4.300-an ya. Iya, 4.994. 900-an, nah tuh. Tipe R asli ya, tidak bisa Sama dibohong-bohongi. di mana ya? Ada lagi. Apa lagi? Ada yang kelupaan? Enggak. Ininya apa serinya? Oh lo serinya. Kalau yang Mugen RR tuh ada tuh di sininya. Pernah. Tipe ini ada Mugen R sih? Enggak ada. Yang sebelumnya kan yang Mugen R. FD ya. Iya. Yang FD. Itu juga gokil 3M nih. 3M. Kacau. Ini buat apa nih? Nempel apa tadi? Oh ya, ini tuh magnet. Buat? Ini draggy sebenarnya. Oh, apa maksudnya yang kayak indikator? Oh, Jadi draggy itu kayak device dia buat ngukur kecepatan gitu-gitu, Pi. draggy. Namanya Nah, draggy. namanya Grady apa draggy? Draggy. Jadi misalkan kita dari 0 ke 100 berapa Oh, detik pakai GPS, apa colok OBD? pakai GPS. Jadi dia connect di HP. Gitu. Ini buat naruhnya kalau Taruh di sini buat GPS-nya, nanti kamera taruh sini, nah itu bisa tahu lah. Bisa ngerekam juga jalanan seperti apa gitu. siap. Kalau atap semua standar emang udah hitam ya? Standar hitam, semua hitam, cuman yang ini tadi ya, illumination light aja ini. Nanti Honda Seatbelt Access. merah ya emang ya? Standar merah ya. Masih standar. Karena merah itu adalah racing. Katanya gitu kan ya? Ada merah. Ini racing juga, racing. Oh iya, ini Twitternya apa bawaan mobil? Maksudnya yang merah ini Twitternya. bawaan mobilnya Domination itu yang jadi merah? Domination-nya, ya. Oh, oke. Aslinya hitam semua gitu Aslinya ya? hitam semua. Siap. Gitu, Pi. Oke, sebentar lagi kita mau cobain jalan, boleh ya? Boleh.
Jadi bro ikut ya, nanti gue nyetir ya. Siap. Kita lanjut lagi, cobain impresi berkendaranya mobil ini seperti apa. Nah, sekarang kita nyobain mobilnya Om Nando. Ini kita nyalain lampu ya karena udah agak gelap. Kita full bikinin konten dari matahari terang sampai tenggelam. Buat kalian jangan lupa makanya di subscribe, di like ya. Oh ya, Om Nando pakai IG boleh di add? IG? Iya, Instagram. Oh, oke. Namanya apa? Namanya aja? Iya. Nando SLVTR. Nanti aku tulisin ya, silakan. Buat kalian yang mau ngobrolin mobil Civic ini salah satu orang pakarnya di bidangnya. Dia anak mobil, sebenarnya anak mobil modif lama. Jadi dari dulu udah main mobil. Jadi kita kalau nanya siapa yang benar. Nah sekarang kita ngomongin mobilnya ini. Yang pertama dirasakan ini mobilnya bannya sih ini bener-bener ini ya. Apa namanya sticky ya? Nge-grip ya. Memang nge-grip banget ya. Nge-grip banget. Luar biasa loh nih bannya. Ini bannya sih bener-bener dahsyat banget. Terus kalau yang lain karakter mesin ya, ini kita bicarain secara garis besar dibanding Civic standar ya. Karena kan mungkin Civic standar kalian udah tahu seperti apa, ini juga udah buatin videonya. Nah ini yang bedanya ini kan udah dimodif menggunakan Motec. Motec itu mahal loh, itu merek nggak main-main bikin ini cuy ya. Merek-merek ini bukan kaleng-kaleng. Kayak gimana betotannya kita coba sekilas ya, kita nggak boleh tebak-tebakan. Katanya kan harus bijaksana di jalan, tapi ya ini gini Pi, Motec kita ini berhasil launch control di mobil ini. Dalam artian kita bisa praktekin apa ya? Bisa praktekin kalau mau. Oh, boleh dong. Boleh. Caranya gimana? Kita airin dulu. Caranya kopling injek full, gas. Gasnya injek nih? Udah gear 1 belum ini? Belum. Nah, udah, gear 1 dulu, Iya. Nanti gas, jangan lebih dari 5 detik, lepas. Jangan lebih dari 5 detik. Iya. Okay. Lepas koplingnya pol-polan aja. Jadi ntar, lepas aja langsung. Tapi kalau dari gear 1 biasanya keduanya cepet-cepetan. Kedua cepet-cepetan biasanya. Iya, karena apa ya, RPM cepet ya. Oh, oke. Jadi Kita cobain ya. Cobain dulu. Nah, ini ya kan juga gasnya pol? Iya, aja full aja. Anjir. Kenceng banget. Ini ada launch control yang makanya aku seneng banget nih mobil ini. Berarti si Vigo nggak bisa begitu tuh? Enggak tuh, berarti nggak bisa harusnya. Ya, kayaknya nggak bisa deh. Gila loh, nggak tahu ya. Ntar pulang gue cobain ya, tapi kayaknya sih nggak bisa. Soalnya nggak ada Motec ini. Hah? Lagi ya? Putar lagi, putar nih. Sekali lagi ya? Sekali lagi aja, 2 kali, 3 kali jangan. Sekali lagi. Kita tunggu sepi jalannya. Ini sih luar biasa ya. Kita kasih mobil lewat dulu. Luar biasa loh. Sepi gitu loh mobil. Biasa banget ya. Tapi sering-sering begini nggak apa-apa nih, Mas, dalam artian 2 kali gini nggak apa-apa ya. Tunggu sepi ya tadi. Aku baru tahu bisa gitu. Jadi ini salah satu fitur dari Motec-nya. Iya. Dia bisa begitu ya? Betul. Bisa launch control. Bisa launch control ya. Ini tahu dari mana? Jadi yang pas itu udah kasih tahu. Waktu kita tuker ada informasi dari bukan penjualnya ya, bukan teman yang aku ceritain tadi, tapi ada orang yang pernah megang lah. Itu ada launch controlnya, ambil aja udah mobil gitu ya, udah aku ambil. Termasuk yang berhasil di input launch control dari Motec. Segini. Oke, kalau kopling ini standar ya? Apa udah pernah ganti? Standar deh kayaknya ya, standar deh. Berarti tidak harus, maksudnya kenaikan tenaga masih bisa diakomodir menggunakan kopling standar ya? Tapi kalau ini naik lagi harus ganti. Kalau naik lagi ya, kayaknya udah mulai keteteran kali. Betul. Slip. Bisa keteteran kali gitu. Kayaknya kita balik dari soalnya ya biar nih. Ntar kita launch control sekali lagi ngertiin. Sekarang kita ngomongin yang low handling. Oke. Kopling ya feel karena standar seperti biasa, enak, emang udah empuk dan posisi mengemudi mobil ini buat yang belum pernah naik, ini salah satu posisi mengemudi mobil yang paling enak. Kita duduknya kayak di mobil
benar-benar terasa dia dipikirkan sportinya. Jadi posisi mobil duduknya top. Nggak Posisi giginya pas. pas. Nggak terlalu capek juga, Bi, Nggak. duduk itu. Nah, iya. Posisi giginya emang Ya. udah pas. Rem tangan memang udah elektrik Ya, ya. elektrik. Jadi nggak ngedrip itu udah nggak bisa. Dan again ya, Iya. mungkin ngedrip pakai RWD lebih cocok ya. Nah, betul. Tapi mobil ini biar kata front wheel drive nggak understeer ya. Maksudnya nggak ada yang sampai belok nggak enak loh. Jadi sudut-sudut pas belokan segala macam enak sih. Enak loh mobilnya dulu, nggak main-main loh. Cinta banget sama F8. Itu ya. Jadi habis ini jadi kalau mau upgrade ya FL ya. L5 lah ya. FL5. Sini ya. Kok ada mobil beliau ya? L5 lah kalau mau upgrade ya. Iya, FL5. Itu yang memang harusnya begitu ya. Betul. Oke, sepi banget sih nih. Speed. Kita peset nih, udah ada base nih. Gigi 1, rem habis. Set. Cut. Pumping full. Wah. Enak banget mobilnya. Stop. Dah, cukup 2 kali aja kita. Siap. Cukup. Kita ngomongin sekarang apa sih kenapa sih orang beli Civic? Kalau menurut Om Nando, pengalaman pribadi kenapa? Kan mobil zaman sekarang tuh kan matic orang maunya. Lu kenapa di era udah modern begini, udah ada AI masih mau naik manual gini sih? Coba kasih pandangan nih. Ya, mungkin kalau aku feel Bi ya. Dulu itu kalau orang mikir, karena aku bukan orang Jakarta, di Jakarta itu naik mobil matic lah biar nggak capek gitu ya. Kebanyakan naik mobil matic, terus sudah lama dan sekarang pakai mobil manual, dan manualnya ini kan manual modern ya, bukan manual yang lama ya. Itu feel-nya itu enak banget memang. Ini beda ya. Beda dan fun to drive lah, itu yang penting. Jadi kebut-kebutan, handling enak, ganti gear, kita lebih full control ke Iya. mobilnya Lebih gitu. berasa nyetir gitu ya. Betul. Bukannya berasanya lagi tidur gitu kan. Kan kadang-kadang saking terlalu pintar mobil kurang ini ya. Ya, betul. Kurang soul ya. Kurang Nah, soul ya, betul. ini mungkin jiwanya jadi lebih dapat Ya, betul. di sini nih. Emang bener enak sih manual. Ini kalau dibikin matic sih ngaco ya. Maksudnya kalau tipe Air Matic sih kayaknya nggak bener ya. Enggak deh kayaknya. Harusnya mah tetap biar kata ada dual clutch kayak manual tuh. Nah, Meskipun ya mungkin ya dengan teknologi dual clutch sih mungkin kalau dikasih lebih kenceng. Nol iya. kecepenya dual clutch lebih nggak ada jeda ya. Responnya, Kita kan masih ada namanya manusia kadang lalai gitu kan. Iya. Tapi tetap feel rowing the gear itu tuh ngedayung nih istilahnya kan. Wah, Betul. itu nggak ada duanya. Kayak kita full control mobil lah itu. Apalagi nih mobil giginya kayaknya ini close ratio juga ya, kayaknya pendek-pendek ya. Iya, pendek-pendek betul. Cuman posisi giginya deh lu mesti duduk deh, giginya tuh benar-benar di sini nih. Dat, nggak nyari-nyari Betul. kemana nih Pasti. giginya, di mana gitu. Nggak, di sini giginya udah ada di sini, yang paling enak sih. Iya. Top jok juga emang bener nggak usah diganti. Nggak usah diganti. Udah Nggak ada top. masalah ini. Harus udah perfect bro. Udah perfect. Ya memang kan ini mobil dibuatin sama Honda supaya sebenarnya tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Cuman karena track ya. kita kan suka nggak puas. Kayak kita modif sebenarnya sih udah nggak usah diapa-apain lagi. Rem juga untuk standarnya karena udah Brembo enak. Ya, Cukup ya. cukup. Geser juga tadi kayak kebut-kebut itu nggak berasa ya, nggak Nggak kedengeran apa mungkin kuping nggak ada tadi ya? Nggak ada. Mungkin benar-benar harus jalannya uneven Iya. ya. Kalau di depan nih yang arah Mungkin tol lah itu kena tuh. iya. Tapi kalau gini nggak ada. Ini jalan yang mulus kayak di ini kan di Yes. Pik 2 ya, Nah. nggak ada Nggak ada. kenapa apa. Enak. Suara knalpot juga sebenarnya nggak sampai kencang banget gila-gilaan. Iya. Maksudnya kalau digeber ya kencang. Tapi kalau di Santai. langsamin itu ngedengung-ngedengungnya nggak terlalu sampai ganggu kita. Betul, ngebas aja enak Iya. gitu. Dan enaknya gigi kan 6 nih. 6. Jadi kalau di tol dia bisa kalau mau nyantai masuk gigi 6. Jadi mobilnya nggak ngeraung Nggak ngeraung, betul. karena kan giginya RPM-nya rendah. Iya, betul. Jadi dia satu hemat BBM Iya. buat yang peduli hemat BBM. Betul. Kedua nggak berisik. Kalau pas Betul. kita mau ngebut ya sit down lagi, Iya. boom. Gitu. Tapi yang general sih mobilnya benar-benar enak. Jadi buat kalian yang belum pernah nyobain Civic Type R, typing ke teman yang punya gitu, atau izin sama Bos Nando kalau Boleh, mau nyobain, Boleh. silakan. Dia orangnya sangat asik, mobil sangat asik. Ya. Koleksi mobilnya juga jangan salah loh, bukan cuma di Civic doang nih. Kalau lu nggak nonton dari awal kan di awal dijelasin mobil banyak. Iya. Lu nonton dari awal mobilnya banyak, bukan cuma Civic. Iya. Jadi kita hari ini terima kasih banget sama Om Nanda udah diajak, udah diperbolehkan Ya. mengemudikan mobil Civic Makasih yang spesial ini. Iya. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke Kombos TV, makasih udah diklik videonya. Kalau ada saran, kritik atau apapun komentar silakan dituliskan di kolom. Kita pasti baca satu-satu dan semua
kita reply. Buat yang belum subscribe, kalau boleh tolong di subscribe biar kita makin semangat. Kita undang lagi Om Nando untuk pamerin koleksi-koleksi yang lain. Tuhan selalu berkati Om Nando biar mobilnya makin banyak. Amin. Amin, 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 amin. Tuhan berkati juga kalian yang nonton supaya kalau sekarang belum punya Civic dan pengen punya Civic, semoga cita-cita kalian tercapai. Amin. Buat yang belum follow Instagram, jangan lupa. Saya punya Instagram Asyenti, Instagramnya Om Nando ntar kita tulisin Yes, di bawah ya. di bawah biar bisa dilihat. Dan sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Thanks for watching. Thank you. Bye.